Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Anggun Puspita Ningrum dengan NIM 056, kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Bengsewu Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisis Administrasi Kurikulum dalam Konteks Pendidikan Inklusif Mata Kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andes dan Amorei Magister Pendidikan. Yang pertama ada latar belakang. Pendidikan adalah hak dasar setiap individu tanpa terkecuali, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata, muncul konsep pendidikan inklusif yang mengedepankan kesetaraan akses, partisipasi, dan hasil belajar bagi semua siswa, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun latar belakang budaya. Dalam praktiknya, banyak sekolah masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum yang inklusif, baik karena keterbatasan sumber daya, kompetensi pendidik, maupun ketidaksiapan sistem pendidikan itu sendiri. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu administrasi kurikulum? Yang kedua, apa itu pendidikan inklusif? Yang ketiga, apa saja komponen yang perlu dilandasi dalam administrasi kurikulum inklusif? Yang keempat, apa tantangan dan strategi dalam administrasi kurikulum untuk pendidikan inklusif? Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu administrasi kurikulum. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu pendidikan inklusif. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen penting dalam analisis administrasi kurikulum inklusif. Yang keempat, menjelaskan tantangan dan strategi dalam mengelola kurikulum inklusif. Yang pertama ada pengertian administrasi kurikulum. Menurut KBBI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan dan perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam kurikulum pendidikan, biasanya ditentukan bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran dalam satu mata pelajaran dengan mengutamakan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, metode mengajar, metode penilaian, dan sumber belajar. Pengertian kurikulum menurut para ahli J. Glenn Slayer dan William M. Alexander, kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar. Selanjutnya ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah hak asasi dan merupakan pendidikan yang baik untuk meningkatkan toleransi sosial. Secara sederhana, ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan, antara lain, yang pertama, semua anak memiliki hak untuk belajar secara bersama-sama. Yang kedua, keberadaan anak-anak jangan didiskriminasikan, dipisahkan, dikucilkan karena kekurangan atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tidak ada satupun ketentuan untuk mengucilkan anak dalam pendidikan. Secara yuridis, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) diatur pada Undang-Undang 1945 tentang pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, yang salah satunya adalah hak dalam mendapatkan pendidikan bagi setiap orang. Pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Selanjutnya ada komponen penting dalam analisis administrasi kurikulum inklusif. Administrasi kurikulum inklusif berfokus pada penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dapat mengakomodasi keragaman kebutuhan peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Beberapa komponen penting dalam administrasi kurikulum meliputi
Yang pertama, ada perencanaan kurikulum yang fleksibel. Yang kedua, ada kolaborasi antara pemangku kepentingan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan profesional guru. Yang keempat, penyediaan sumber daya dan fasilitas pendukung. Yang kelima, ada evaluasi dan monitoring berbasis kebutuhan individu. Selanjutnya ada tantangan dan strategi dalam mengelola kurikulum inklusif. Berikut adalah tantangan dan strategi dalam mengelola kurikulum inklusif. Yang pertama ada tantangan dalam mengelola kurikulum inklusif. Pertama ada kurangnya kompetensi guru. Yang kedua ada keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Yang ketiga ada kurikulum yang kurang fleksibel. Dan yang keempat adalah stigma sosial. Yang kedua ada strategi dalam mengelola kurikulum inklusif. Yang pertama, pelatihan guru berbasis inklusif. Yang kedua, modifikasi kurikulum. Yang ketiga, kolaborasi antara stakeholder. Yang keempat, pemanfaatan teknologi asistif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Administrasi kurikulum dalam pendidikan inklusif berperan penting dalam menciptakan sistem pembelajaran yang adil dan merata bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Kurikulum harus fleksibel, partisipatif, dan responsif terhadap keberagaman siswa. Keberhasilan implementasi pendidikan inklusif bergantung pada perencanaan kurikulum yang adaptif, pelatihan guru, kolaborasi lintas pihak, serta ketersediaan sumber daya dan evaluasi yang berorientasi pada kebutuhan individu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.